Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Pajak. Kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah Hukum Pajak ini, di mana materi yang akan kita bahas adalah mengenai hutang pajak dan bagaimana kemudian negara menagih utang pajak dari warga negaranya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya ingin berangkat memulai pembahasan pada video pembelajaran kali ini dengan mengutip perkataan atau pendapat dari Rohmat Sumitro, dari Profesor Rohmat Sumitro. Beliau berkata bahwa pajak sebenarnya itu adalah hutang, utang anggota masyarakat kepada masyarakat itu sendiri. Jadi pada hakikatnya pajak yang harus dibayar oleh warga negara kepada negara itu sebetulnya merupakan utang. Namun pertanyaan yang bisa kita ajukan kemudian adalah kapan utang itu muncul? Kapan munculnya hutang atau kapan timbulnya hutang pajak seseorang terhadap negara? Padahal jika kita kembalikan konsep utang itu pada konsep hukum perdata, maka utang itu muncul karena adanya perikatan. Nah, pertanyaannya, kapan kemudian utang pajak seseorang kepada negara itu mulai muncul? Padahal tidak pernah ada suatu perikatan antara negara dengan seseorang dalam konteks membayar pajak itu. Jadi tidak ada perikatan antara negara dengan warga negara dalam konteks pembayaran pajak. Maka kapan munculnya atau kapan timbulnya utang pajak? Itu yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Selain itu akan dibahas juga kapan kemudian hapusnya hutang pajak dan bagaimana kemudian cara negara menagih hutang pajak dari warga negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pajak itu sebetulnya merupakan utang. Sedangkan utang secara yuridis, ya, dalam konsep hukum perdata itu mengharuskan adanya dua pihak, yakni adanya pihak kreditur yang memiliki hak dan pihak debitur yang memiliki kewajiban. Timbulnya utang dalam hukum perdata, ya, dalam utang biasa, itu disebabkan karena adanya perikatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Ada perikatan di antara dua belah pihak. Dalam perikatan, satu pihak berkewajiban memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Ya, misalnya terjadi perjanjian jual beli, maka kewajiban penjual adalah menyerahkan barang yang dijualnya, sedangkan si pembeli berkewajiban membayar harga yang telah ditetapkan. Jadi munculnya utang yang harus dibayar itu karena adanya perikatan. Lalu bagaimana dengan utang pajak? Kapan timbulnya utang pajak terhadap negara? Utang pajak seseorang terhadap negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dari pertanyaan ini kemudian muncullah dua ajaran, dua pendapat yang berbeda-beda. Pendapat yang pertama adalah pendapat ajaran material dan yang kedua adalah pendapat ajaran formal. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah bagaimana pendapat ajaran material. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, menurut ajaran material, utang pajak itu muncul lantaran adanya ketentuan yang tertuang di dalam undang-undang. Tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia. Jadi sekalipun tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus atau otoritas perpajakan, asalkan terpenuhi syarat adanya tat bestan, ya, bisa berupa keadaan tertentu, peristiwa atau perbuatan tertentu. Ya. Jadi selama ada perintah di undang-undang dan adanya tat bestan, ya, baik adanya keadaan tertentu, adanya sebuah peristiwa tertentu, adanya sebuah perbuatan tertentu,
maka pada saat itu seseorang sudah memiliki utang pajak. Ya. Jadi meskipun belum ada surat ketetapan dari Fiskus bahwa Anda punya utang pajak sekian yang harus Anda bayar. Jadi tanpa adanya perlu surat ketetapan pajak. Selama di undang-undang ditentukan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan itu membayar pajak, dan ketika ada seseorang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud di undang-undang, maka utang pajak itu sudah ada. Utang pajak itu sudah muncul. Misalnya di undang-undang ditetapkan bahwa orang yang membeli atau ketika terjadi penyerahan barang kena pajak, maka negara memungut PPN. Misalnya di ketentuan undang-undang seperti itu. Maka ketika ada orang membeli barang kena pajak, maka orang tersebut harus membayar PPN. Orang tersebut sudah punya utang PPN kepada negara yang harus dibayarnya. Jadi tidak ada surat ketetapan pajak di situ. Jadi ketika undang-undang mengatur dan ketika ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau ada peristiwa tertentu atau ada keadaan tertentu yang membuat seseorang memiliki utang pajak kepada negara, maka pada saat itu juga utang pajak sudah muncul. Dalam ajaran material, surat ketetapan pajak tidak menimbulkan utang pajak. Sebab utang pajak itu muncul karena undang-undang mengaturnya dan terpenuhinya atau terdapat tat bestan. Ya. Jadi surat ketetapan pajak ini hanya memiliki fungsi untuk memberitahu besarnya pajak terutang, ya, menetapkan besarnya utang pajak, sehingga sifatnya hanya deklaratur, hanya pemberitahuan. Adapun utangnya itu sebetulnya sudah muncul ketika undang-undang mengatur dan adanya tat bestan. Tat bestan itu bisa berupa keadaan tertentu, peristiwa tertentu, atau perbuatan tertentu. Lalu ajaran yang kedua adalah ajaran formal, di mana menurut ajaran formal ini munculnya utang pajak itu pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak sebagai Fiskus, ya, sebagai pemungut pajak. Surat ketetapan pajak menurut ajaran formal ini memiliki 3 fungsi sekaligus. Yang pertama, menimbulkan utang pajak. Yang kedua, menetapkan besarnya jumlah utang pajak, ya, dan memberitahukan besarnya utang pajak kepada pembayar pajak sehingga bersifat konstitutif. Kalau ajaran material, surat ketetapan pajak itu hanya bersifat deklaratur. Sedangkan menurut ajaran formal, surat ketetapan pajak itu bersifat konstitutif. Sampai sini semoga Anda bisa memahaminya, ya, apa perbedaan pendapat dari ajaran formal dan ajaran material kaitannya dengan pertanyaan kapan munculnya utang pajak. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ajaran formal ini lebih diterapkan pada sistem pemungutan pajak official assessment system. Jadi sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh lembaga pemungut pajak, Fiskus, di mana Fiskuslah yang menentukan berapa jumlah utang pajak yang harus dibayar, ya, melalui surat ketetapan pajak. Itu kalau ajaran formal. Berbeda dengan ajaran material. Kalau material ini diterapkan pada self-assessment system, sistem pembayaran pajak mandiri, di mana sistem penilaian mandiri, ya, penilaian pajak mandiri. Jadi di mana wajib pajaklah yang kemudian menghitung sendiri, kemudian menentukan sendiri dan menyetorkan sendiri pajak yang menjadi utangnya. Jadi tanpa perlu ada surat ketetapan pajak, wajib pajak sudah menghitung sendiri
ya, berdasarkan ketentuan undang-undang dan kemudian menyetorkan sendiri pajak yang terutang. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, lalu kemudian kapan berakhirnya utang pajak? Pada setiap perikatan, termasuk utang pajak, pada saatnya itu pasti akan berakhir, ya. Ada awal, ada akhir. Ada beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya utang pajak. Yang pertama adalah pembayaran. Utang pajak akan hapus jika wajib pajak melakukan pembayaran atas utang pajak ke kas negara. Jadi kalau sudah dibayar ya sudah selesai, hapus hutangnya, berakhir utang pajaknya. Lalu yang kedua adalah adanya kompensasi. Kompensasi merupakan suatu cara menghapus utang pajak yang dilakukan dengan cara pemindahan kelebihan pajak pada suatu jenis pajak dengan menutupi kekurangan utang pajak atas jenis pajak yang sama atau jenis pajak yang lain dalam tahun pajak yang sama. Jadi kompensasi itu kelebihan pajak yang ada di suatu jenis pajak tertentu, ya, itu kelebihannya digunakan untuk menutupi kekurangan utang pajak atas jenis pajak yang sama atau atas jenis pajak yang lain dalam tahun pajak yang sama. Jadi dikompensasikan di pajak yang lain, ya, untuk menutup kekurangan utang pajak yang lain. Lalu yang ketiga, adanya daluarsa. Hapusnya utang pajak bisa disebabkan karena lampaunya waktu daluarsa. Daluarsa utang pajak itu terjadi karena lampaunya waktu penetapan pajak maupun karena lampaunya waktu proses penagihan pajak. Lalu yang keempat adalah adanya penghapusan. Hapusnya utang pajak yang terjadi karena adanya proses penghapusan piutang pajak yang bisa disebabkan karena wajib pajak meninggal, dengan tidak meninggalkan harta warisan, atau tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, atau wajib pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi sehingga utang pajaknya menjadi hapus. Sebetulnya ada satu lagi faktor yang bisa mengakibatkan berakhirnya utang pajak, yakni adanya pembebasan. Pembebasan pajak dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya dalam rangka meningkatkan penanaman modal, maka pemerintah memberikan pembebasan pajak dalam waktu atau untuk jangka waktu tertentu, atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu. Itulah sekilas mengenai kapan munculnya hutang pajak dan kapan berakhirnya hutang pajak. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pajak merupakan kewajiban warga negara, di mana warga negara diharuskan membayar pajak kepada kas negara, tetapi tidak dipungkiri juga terbuka kemungkinan bagi wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini yang kemudian harus diperhatikan oleh perundang-undangan perpajakan, peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika ingin adanya kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah perlu memiliki peraturan-peraturan tentang tindakan apa yang kemudian dapat diambil jika diperlukan untuk memaksa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-undang ini merupakan dasar hukum, landasan yuridis bagi fiskus atau pemungut pajak, atau dalam hal ini adalah negara, untuk melakukan tindakan berupa penagihan utang pajak dari para wajib pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai penagihan pajak, ada 3 macam penagihan. Yang pertama adalah penagihan seketika dan sekaligus, kedua penagihan pasif, dan yang ketiga adalah penagihan aktif. Kita coba bahas satu persatu.
Penagihan seketika dan sekaligus itu merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau jurusita kepada wajib pajak tanpa perlu menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Jadi ada tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Nah, penagihan itu bisa dilakukan meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran pajaknya belum jatuh ya, belum sampai pada tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Fiskus atau jurusita dapat melakukan penagihan kepada wajib pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Jadi atas seluruh utang pajak atas semua jenis pajak pada masa pajak dan tahun pajak. Semua masa pajak dan semua tahun pajak. Tujuan mengapa adanya penagihan seketika dan sekaligus ini adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih. Jurusita pajak melakukan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, di mana surat ini diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Kapan kemudian atau bila mana surat perintah penagihan seketika dan sekaligus itu diterbitkan? Ya. Yang pertama adalah ketika penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau paling tidak berniat untuk itu. Jadi ketika negara atau fiskus melihat bahwa ada gelagat wajib pajak yang ingin meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau paling tidak sudah baru berniat saja untuk meninggalkan Indonesia selama-lamanya, maka surat perintah penagihan seketika dan sekaligus itu bisa dibuat ya. Atau penanggung pajak penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Jadi ketika ada indikasi penanggung pajak mau memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya ya, dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, maka pemerintah fiskus bisa menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Atau terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Nah ya, ketika negara mau membubarkan suatu badan usaha tersebut, maka negara memungut pajaknya terlebih dahulu dengan mengeluarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Itu adalah beberapa kondisi yang bisa kemudian menjadi landasan bagi fiskus untuk menagih seketika dan sekaligus. Lalu yang selanjutnya yakni penagihan pasif, di mana pada penagihan pasif ini Direktorat Jenderal Pajak hanya menerbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, fiskus hanya memberitahu kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkannya surat tagihan pajak atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi hutangnya, maka fiskus akan melakukan penagihan aktif. Nah, inilah yang kemudian akan kita bahas selanjutnya. Penagihan aktif itu merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif ini, fiskus bersama jurusita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. Tindakan penagihan aktif berdasarkan undang-undang dilakukan secara persuasif dan represif.
tindakan penagihan aktif itu diawali dengan adanya surat teguran. Jika wajib pajak tidak mengindahkannya, maka kemudian dilakukan tindakan penagihan secara paksa. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, penagihan pajak dengan paksa, dengan cara paksa itu berdasarkan surat paksa, ya. Jadi penagihan aktif pajak dengan surat paksa. Nah, bagaimana mekanisme penagihan aktif pajak? Tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa yang pertama adalah Fiskus memberikan surat teguran kepada wajib pajak. Jadi 7 hari setelah jatuh tempo, ya, 7 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, bila utang pajak tidak dilunasi, maka akan diterbitkan surat teguran. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak atau penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa menggunakan surat paksa. Jadi ketika sudah 7 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, utang pajak tidak dilunasi, maka akan diberikan surat teguran terlebih dahulu. Lalu kedua adalah surat paksa, pemberian surat paksa. Penerbitan surat paksa. Jika dalam 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, ya, di dalam surat teguran itu nanti diberikan tanggal jatuh temponya. Nah, ketika 21 hari setelah tanggal jatuh tempo dalam surat teguran, si penanggung jawab pajak atau wajib pajak tidak melunasi pajaknya, maka kemudian diterbitkan surat paksa. Setelah datangnya surat paksa tadi, maka penanggung pajak atau wajib pajak itu wajib melunasi pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, atau bahkan hingga penyanderaan paksa badan. Jadi penanggung jawab, ya, ketika sudah ada surat paksa, penanggung pajak wajib melunasi pajaknya, pajak yang terutang dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam. Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan penyitaan sebelum lewat 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Jadi ketika dalam waktu 2 kali 24 jam itu setelah diterimanya surat paksa tadi, penanggung jawab pajak atau wajib pajak tidak membayar, maka Fiskus bisa melakukan penyitaan. Ya. Dan penyitaan itu tidak boleh dilakukan pada saat pelaksanaan surat paksa selama 2 kali 24 jam. Jadi penyitaan baru bisa dilakukan ketika sudah melewati 2 kali 24 jam setelah surat paksa diterima atau diberitahukan kepada penanggung pajak. Jadi jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa penanggung jawab belum membayar pajak, maka diterbitkanlah surat sita. Ya, dilakukanlah penyitaan dengan adanya surat sita, di mana penyitaan dilakukan oleh juru sita pajak yang disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang dewasa penduduk Indonesia dan yang dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya. Di mana dalam melaksanakan penyitaan, juru sita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi yang sekurang-kurangnya 2 orang dewasa tadi. Nah, bagaimana kemudian ketika penanggung pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, apa yang kemudian terjadi? Apakah penyitaan tetap bisa dilakukan? Maka jawabannya adalah berita acara pelaksanaan sita tetap memiliki kekuatan mengikat meskipun penanggung pajak
menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita. Lalu dalam melaksanakan penyitaan, jurusita pajak berwenang untuk memasuki, memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita yang dapat dilakukan penyitaan. Lalu penyitaan dilakukan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan. Penanggung pajak memiliki kesempatan untuk melunasi pajaknya selama 14 hari terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Jika setelah dilakukan penyitaan selama 14 hari penanggung pajak masih belum membayarkan pajak, maka Fiskus menerbitkan pengumuman lelang. Jadi apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan oleh jurusita pajak, maka pejabat berwenang melakukan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Penjualan lelang baru akan dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkannya pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Jadi setelah dilakukan penyitaan, maka penanggung pajak memiliki waktu selama 14 hari untuk membayar utang pajaknya. Jika belum bayar juga selama 14 hari itu, maka pejabat berwenang akan menerbitkan pengumuman lelang. Nah, setelah pengumuman lelang itu diterbitkan, penanggung jawab pajak itu masih punya kesempatan, penanggung pajak itu masih punya kesempatan untuk membayar lagi selama 14 hari. Kalaupun 14 hari itu kemudian tetap tidak membayar pajak, maka kemudian bisa dilakukan penjualan secara lelang atas barang sitaan si penanggung pajak. Begitu kira-kira mekanisme dari penagihan aktif, dimulai dari adanya surat teguran dan kemudian surat paksa, adanya penyitaan, dan terakhir adalah lelang jika penanggung pajak tidak juga membayar utang pajaknya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selain itu ada juga upaya pencegahan, di mana upaya pencegahan atau pencekalan ini hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang. Jadi dicegah untuk tidak bisa keluar dari wilayah Republik Indonesia. Pencegahan atau pencekalan itu adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia. Pencegahan dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat atau atasan pejabat yang berwenang. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan lagi. Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Selain pencegahan, ada juga yang namanya penyanderaan. Ini salah judul ya, ini harusnya penyanderaan. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu, ya disandera. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang memiliki jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta rupiah dan diragukan itikat baik dalam melunasi utang pajak. Ya. Jadi disandera selama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah, sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti pemilihan umum. Kira-kira begitu yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini mengenai kapan munculnya utang pajak, kapan hapusnya utang pajak, dan bagaimana mekanisme negara melakukan penagihan pajak
kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Semoga apa yang dijelaskan pada video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan bisa Anda pahami dengan baik. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.